Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan, di mana kita masih diberinya kesempatan menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Tahun yang masih diberikan Tuhan kepada kita, bukan hanya sekedar untuk kita jalani, tetapi juga harus kita isi dan kita tanggung jawabi. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di renungan refleksi diri kita di season 5, episode yang keempat. Dengan judul yang kita ambil dari Alkitab, dari kitab 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mengenai karunia dan buah roh. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari dua hal yang sering menimbulkan kerancuan bagi orang Kristen dalam membedakannya. Dalam kasus ini, kita memberi cakupan bahwa kedua hal ini adalah hal yang dialami oleh orang Kristen dan diperoleh dengan cara yang benar. Artinya bahwa karunia yang diperoleh berasal dari Tuhan juga, bukan dari kuasa gelap. Yang tentunya, bila diperoleh dari kuasa gelap, namanya sudah pasti bukan karunia, melainkan kekuatan gelap. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mana Dia memiliki segala kuasa untuk memberikan karunia dan buah roh yang berdasarkan iman kepadanya. Jadi, kita tidak perlu mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Sebelum memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar untuk memahami pemberian Tuhan kepada diri kami dengan melihat karunia dan buah roh yang bekerja di dalam diri kami, yang terkadang tidak kami kenali dan kuasai. Tuhan, biarlah dengan pemahaman kami ini, kami dapat lebih memaksimalkannya untuk menolong sesama manusia ciptaan Tuhan, sehingga semua orang dapat melihat bahwa Tuhanlah sumber karunia dan buah roh yang ada di dalam diri kami masing-masing. Dan semua mata memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ada 9 karunia berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Marilah kita melihat dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketiga, karena itu
Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalimat ini harus kita pahami, bahwa tidak akan pernah Roh Kudus Allah mendorong orang untuk berkata-kata untuk menistakan Yesus. Sebaliknya, tidak akan pernah seseorang dapat memuliakan Yesus tanpa dorongan Roh Kudus. Kita lanjut ke ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Bila kita berbicara mengenai pelayanan, maka akan memunculkan pengertian akan orang dalam tanda kutip yang kita layani, yaitu seorang Tuan. Tuan segala Tuan, itulah Kurios. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia menyembuhkan. Di sini kita harus mendalami, karunia menyembuhkan tidak bisa diartikan selalu secara ajaib atau mujizat. Karena mujizat merupakan karunia tersendiri di ayat 10. Kriteria ini dapat kita kategorikan sebagai bagaikan seorang dokter yang bertangan dingin. Kita lanjut ke ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah mengapa ada juga 9 buah roh berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Marilah kita membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bila kita merenungkan secara mendalam, kita akan dapat melihat ada satu hal yang sangat mendasar dari kedua hal ini, antara karunia dan buah roh. Sebagai catatan kita di sini, tulisan roh di kata buah roh ini dalam huruf besar, yang berarti adalah Roh Tuhan. Karunia atau gift atau hadiah dapat diberikan dan diterima melalui peristiwa yang dapat terjadi dalam sekejap mata.
Karunia juga dapat menunjukkan kemampuan seseorang pada suatu tempo tertentu, selama karunia itu masih dimilikinya. Sekalipun demikian, karunia tidak dapat memperlihatkan kualitas hidup rohani seseorang, berbeda dengan buah roh. Buah roh adalah suatu produk yang merupakan hasil dari sebuah proses, yaitu karakter. Artinya, roh yang bekerja untuk merubah karakter di dalam diri kita, sehingga membentuk suatu karakter baru. Memanglah, kalau kita melihat buah roh yang tertulis di Galatia tadi, semua merupakan produk yang seharusnya bentuk dari karakter kita. Pertanyaan kita, manakah yang lebih penting antara karunia dan buah roh? Dalam jangka panjang, sudah barang tentu karakter lebih penting daripada kemampuan. Mengapa demikian? Karena karunia hanya bersifat sementara saja. Artinya, sebuah pemberian yang bersifat temporer dan suatu saat dapat hilang atau diambil. Hal ini dipertegas Rasul Paulus di kitab 1 Korintus 13 ayat 8-13. Suatu waktu kelak, karunia-karunia ini tidak dibutuhkan lagi. Semua akan lenyap. Yang tinggal tetap adalah karakter yang dihasilkan oleh buah roh. Karena karakter ini dihasilkan oleh pohon kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai ranting akan menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah buah roh. Bagaimana kita mengetahui karunia di dalam diri kita? Salah satu cara adalah kita dapat melakukan kontemplasi, perenungan diri untuk mengenali diri kita sendiri. Janganlah kita memiliki kesimpulan karena sudah memiliki karunia tidak memerlukan buah roh. Atau sebaliknya, kita memiliki buah roh merasa tidak perlu memiliki karunia. Atau bahkan kita memiliki pemikiran bahwa kita tidak pernah memiliki karunia sama sekali. Ini adalah pandangan yang keliru. Setiap manusia memiliki karunia. Kita perlu melakukan pengenalan diri sehingga kita paham bahwa karunia, yaitu kemampuan serta buah roh, yaitu karakter, adalah pemberian-pemberian Tuhan kepada tiap-tiap orang, agar karunia dan karakter dapat saling melengkapi. Karunia adalah suatu sarana yang tepat untuk mengungkapkan karakter seseorang. Inilah sebuah kesaksian hidup di dalam Tuhan. Bila kita perhatikan dengan seksama antara karunia dan buah roh, tampak interseksi, konektivitas, yaitu pada iman. Iman merupakan karunia, sekaligus iman juga adalah buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan, faith, yang dalam bahasa Yunani pistis. Memanglah, imanlah dasar segala sesuatu. Iman adalah karakter kita yang memperlihatkan siapa diri kita. Iman juga bentuk kemampuan kita, kekuatan kita. Memanglah, iman amat sangat penting. Sekalipun demikian, Allah akan mengambil iman kita bila Dia tidak berkenan akan cara hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami karunia dan buah roh ini, maka hidup kita akan berbentuk kesaksian kita akan Tuhan Yesus Kristus, sama dengan kesaksian Yesus Kristus akan Bapanya di Yohanes 14 ayat 9-10. Marilah kita baca. Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang diinginkan Yesus Kristus. Sebagaimana dia bersaksi akan Bapanya di dalam laku hidupnya, demikian juga diinginkannya terjadi dengan kita, bahwa kita mempersaksikan Kristus dari laku hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami telah bersama-sama belajar bagaimana pengenalan diri kami semakin mendalam akan karunia dan buah roh, antara karakter dan kemampuan, yang semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Kuatkanlah pengenalan kami ini ya Tuhan, agar dapat kami maksimalkan sebagai bentuk kesaksian hidup kami akan Engkau. Dengan demikian, kami semakin layak di hadapan-Mu. Ampunkan segala kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.